Oke, dah on nih. Atau cakap ya. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, aku Luciana Luis dengan NIM 240934702374. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dalam statistika, yaitu distribusi binomial. Tenang, kedengarannya emang agak ribet, tapi sebenarnya gampang kok kalau udah ngerti polanya. Di video ini, kita bakal bahas bareng-bareng lewat contoh soal biar makin paham. Jadi, siapkan catatanmu dan langsung aja kita mulai. Untuk pertanyaannya, sebuah perusahaan energi terbarukan sedang melakukan uji coba pemasangan panel surya di 20 rumah di daerah X. Berdasarkan data historis, probabilitas bahwa panel surya berhasil menghasilkan minimal 80% dari kapasitas energi yang dijanjikan dalam 6 bulan pertama adalah 0,7. Jika perusahaan tersebut menganggap uji coba berhasil, bila setidaknya 15 dari 20 rumah mencapai target energi tersebut. A. Berapakah probabilitas bahwa uji coba tersebut berhasil? B. Berapakah nilai ekspektasi dan standar deviasi dari jumlah rumah yang mencapai target energi? C. Jika perusahaan menurunkan standar keberhasilan menjadi minimal 12 rumah, berapa peningkatan probabilitas keberhasilan uji coba tersebut? Sebelum ke penjelasan, kita perlu tahu konsep dasarnya dulu. Konsep dasar distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal, dengan probabilitas sukses yang tetap. Nah, dalam kasus ini diketahui N atau percobaannya itu adalah 20 dan P untuk probabilitas suksesnya itu 0,7 dan Q dengan rumus 1 kurangi P ini adalah probabilitas gagal, yaitu 1 kurangi 0,7 hasilnya 0,3, dan X ini adalah variabel acak yang menyatakan target. Oke, di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu probabilitas uji coba yang berhasil setidaknya 15 rumah mencapai target. Nah, kita perlu menghitung probabilitas dari X lebih dari sama dengan 15. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus distribusi binomial, yaitu P sama dengan Nah, ini untuk kombinasi mungkin kalian juga sudah paham lah ya. Kalian sudah tahu cara menghitung kombinasi. Waktu SMA juga sudah pernah diajarkan. Ingatkah? Nah, atau mungkin ada juga teman-teman yang lupa cara menghitung kombinasi. Nah, jadi kombinasi itu caranya gini. C itu N faktorial per faktorial dikali gini. Nah, misal kita menghitung kombinasi 20 15. Nah, jadi untuk N-nya ini kita ganti dengan 20 faktor 20 dan K-nya itu 15 dikali N 20 kurangi K itu 15, yaitu jadi 5. Nah, ini karena akan panjang sekali, jadi langsung saja boleh kita tulis
20, 19. Maaf. Dan seterusnya ini 15, 14, 13 dan seterusnya, yang dikali 5, 4, 3. Nah, ini bisa kita coret, jadi tinggal 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 tuh sama dengan 1.860.480 160 sama dengan 15. Jadi hasil dari kombinasi 20 dan 15 itu adalah 15.504. Seperti itu. Nah, ini karena kita mencari probabilitas X lebih dari sama dengan 15, maka caranya itu P X lebih dari sama dengan 15 saya tambah X sama dengan 16 sampai Px sama dengan 20 itu. Nah, kita bisa hitung satu persatu menggunakan cara atau rumus dari ini tadi, distribusi binomial. Ya, kita masukkan. Jadi, nah, setelah kita hitung satu persatu, maka probabilitas X lebih besar sama 15. Kita masukkan untuk hasil akhirnya ini akan kita jumlahkan. Yang pertama 0,1789 tambah 0,1304 ditambah 0,07 7 tambah 0,00008 sama dengan dihasilkan 0,4088 atau kita jadikan persen, jadi 40,88%. Nah, selanjutnya untuk yang B, kita akan mencari nilai ekspektasi dan standar deviasi. Yang pertama, kita mencari nilai ekspektasi. Ini bisa sama dengan rata-rata ya. Nah, rumusnya itu E X. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari nilai ekspektasi dan standar deviasi. Yang pertama, kita akan mencari nilai ekspektasinya dulu. Nilai ekspektasi itu sama dengan rata-rata. Nah, untuk rumusnya itu E X sama dengan N kali P. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Tadi N tuh 20 dan P nya 0,7, hasilnya 14. Selanjutnya tuh standar deviasi. Ini rumusnya sigma sama dengan akar dari N kali P dikali 1 kurangi P atau kegagalannya tadi. Oke, kita akan masukkan angkanya. N itu 20 kali 0,7 kali 0,3. Oke. Hasilnya akar 4,2 atau sama dengan 2,05. Jadi nilai ekspektasinya adalah 14 rumah dan standar deviasinya
itu sekitar 2,05 rumah. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kita mencari probabilitas keberhasilan dengan standar minimal 12 rumah. Nah, ini berarti kita perlu menghitung probabilitasnya X lebih dari sama dengan 12. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lebih efektif, yaitu dengan seperti ini. P sama dengan 1 dikurangi P X kurang dari 12. Nah, ini sama dengan P lebih dari 11. Gini. Nah, kita menggunakan rumus distribusi binomial seperti yang tadi, binomial kumulatif. Nah, langsung saja tuh hasilnya X diperoleh 0,0139. Nah, maka probabilitas X lebih dari sama dengan 12 itu 1 dikurangi ini tadi 0,0139 dengan 0,9861 atau bisa dijadikan 98,61%. Nah, untuk menghitung peningkatan probabilitas itu caranya 0,9861 dikurangi 0,4088, hasilnya 0,5773 atau bisa dijadikan persen menjadi 57,73%. Seperti itu. Dari pembahasan tadi didapatkan, jadi dengan standar keberhasilan minimal 15 rumah atau 70% dari total, probabilitas keberhasilan uji coba hanya sekitar 40,88%. Nah, ini menunjukkan bahwa standar ini cukup tinggi. Untuk yang kedua, rata-rata diperkirakan 14 rumah akan mencapai target energi dengan standar deviasi sekitar 2 rumah. Hal ini berarti dalam kebanyakan kasus, jumlah rumah yang berhasil akan berkisar antara 12 hingga 16 rumah. Untuk selanjutnya, menurunkan standar keberhasilan menjadi minimal 12 rumah atau 60% dari total, meningkatkan probabilitas keberhasilan uji coba secara signifikan menjadi 98,61%. Ini bisa menjadi pertimbangan penting jika perusahaan ingin memastikan program uji coba yang dianggap berhasil meskipun dengan standar yang lebih rendah. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih paham konsepnya. Kalau masih ada yang bingung, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang butuh, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar statistik. Bye-bye. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa.